Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tatahaqqal ghayat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-nayyirat amma ba'd. Jamaah Qiyamul Lail yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah malam ke-24 ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat yang dengan itu kita wujud syukur nikmatkan dalam rangka ibadah, salah satu ibadah terbaik di bulan Ramadan, siyam qiyam, yang dengan itu kita terus bermohon mudah-mudahan siyam, qiyam, zikir, tahlil, tahmid dan tasbih senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah pada sosok suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah An-Nabiyul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in at-tabi'in, kepada mereka pula yang terus istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, mereka yang terus istiqamah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Kita pun terus bermohon kepada Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya dan menghidupkan segala sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabatnya, yatla' minkum rajulun min ahlil jannah. Saat beliau duduk bersama sahabat-sahabatnya, beliau sampaikan, sebentar lagi akan datang seseorang, beliau adalah penghuni surga. Tidak lama kemudian ada seorang laki-laki Ansor duduk bersama sahabat yang lainnya. Sahabat-sahabat kemudian memprediksi jangan-jangan orang ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah itu pada hari kedua Rasul pun juga menyampaikan hal yang sama, yatla' minkum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang ada seseorang yang mana beliau adalah merupakan penduduk surga atau ahli surga. Kemudian sahabat menduga jangan-jangan orang yang kemarin, ternyata betul. Datang orang tersebut dengan berpenampilan jenggotnya basah, yang kemudian di tangan kirinya menggenggam sendalnya. Sampai 3 kali berturut-turut Rasulullah SAW sampaikan bahwa akan datang nanti rajulun min ahlil jannah, seseorang yaitu penghuni surga. Sahabat-sahabat begitu iri, kenapa orang tersebut sudah diindikasikan menjadi penghuni surga. Inilah salah satu di antara sifat sahabat yang perlu kita tiru, yakni sifat ghifthah, yaitu sifat iri terhadap ibadah seseorang. Kalau orang lain itu sudah khatam Ramadan ini 2 kali, sementara kita belum, patut kita iri. Kalau orang lain sudah lancar baca Al-Qur'annya, sementara kita masih Iqra 4, kita patut iri. Ini salah satu di antara iri yang dibolehkan dalam agama. Iri terhadap unsur ibadah yang dilakukan oleh orang lain sehingga menginduksi kita untuk terus berfastabiqul khairat. Ini bagian daripada ibadah juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As mencoba cross check, adakah yang spesial dari orang ini terkait ibadahnya. Maka beliau berkunjung ke rumahnya dan menyampaikan, bolehkah saya bermalam di rumahmu sekitar 2-3 hari 3 malam lamanya? Wa kuntu fi mukhtasamah, sementara kondisi saya ini sedang ada konflik dengan keluarga. Padahal beliau ingin tahu ilmu apa sebetulnya atau amalan apa yang menyebabkan orang ini bisa masuk surga. Akhirnya yang perlu kita ketahui dari sikap Abdullah bin Amr bin As ini ingin menegaskan kembali kepada kita, ketika kita bermalam di rumah saudara atau sahabat kita, tidak dibolehkan melebihi daripada 3 hari 3 malam, kecuali memang ada uzur syar'i.
Kalaupun ada yang mengeluarkan dalil, Ustaz, bukankah silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki? Barangkali tidak pada tempat hadis ini. Sebab kalau disebutkan kepada tempat hadis ini sehingga dia bersilaturahmi bermalamnya sampai 30 hari, itu bukan maksud daripada panjang umur, tapi bisa jadi panjang umur buat dia tapi pendek umur buat tuan rumah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau bermalam selesai menunaikan ibadah salat maghrib, salat isya berjamaah di Masjid Nabawi, maka beliau balik pulang. Disinilah akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As memprediksi, jangan-jangan setelah ini, inilah amalan yang spesial yang orang ini lakukan sehingga Nabi menyatakan orang ini min ahlil jannah. Seketika tiba di rumah, ternyata orang tersebut justru tidur sampai terbangun mendekati subuhnya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, karena beliau ingin tahu dan ingin mendapatkan ilmu, ini salah satu di antara karakter sahabat, kalau sudah mengejar ilmu maka rela untuk tidak tidur. Bahkan sahabat Abdullah bin Amr bin As akhirnya beliau tidak tidur untuk mendeteksi amalan apa, jangan-jangan ada amalan yang spesial di malam ini yang justru menyebabkan orang ini min ahlil jannah. Ternyata ketika beliau pantau terus, justru tidak ada amalan-amalan yang spesial. Sampai tiba masuk waktu subuh, kemudian masuk waktu duha, jangan-jangan orang ini memaksimalkan duhanya. Ternyata tidak. Satu hari berlalu, akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As mencoba untuk cross check kembali, mengintai kembali di hari keduanya. Ternyata sama seperti halnya yang dilakukan pada hari pertama, begitu dan seterusnya. Tidak tahajud, tidak juga duha, tidak maksimal terhadap ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, hanya sebatas ibadah-ibadah fardunya yang ia optimalkan. Ternyata orang ini dikategorikan oleh Allah dan Rasulnya min ahlil jannah. Ini kabar gembira barangkali buat mereka yang kagak pernah tahajud. Tapi ini tidak menjadi dalil utama bagi mereka bahwa buktinya orang yang tidak tahajud saja bisa masuk dalam surga. Ad-dalil laisa bimadlul. Tidak semua dalam dalil hadis itu menjadi dalil utama. Barangkali nanti pagi, nanti malam ibu dibangunkan oleh ayah atau oleh suami, kenapa kita bangun untuk tahajud bersama? Loh, Bapak tidak dengar ceramah semalam? Nah, ini salah satu di antaranya bahwa ad-dalil laisa bimadlul. Orang ini seperti biasa layaknya hanya mengoptimalkan ibadah-ibadah yang mahdhahnya saja. Yang seketika akhirnya 3 hari berlalu, maka sahabat Abdullah bin Amr bin As minta izin untuk pamit. Kalau begitu saya izin pulang, sebetulnya saya bermalam di rumahmu ini bukan bermaksud karena saya ini menghindar dari keluarga saya, tapi justru saya ingin mencari ilmu apa yang spesial yang sampai Nabi sudah memprediksi engkau ini adalah min ahlil jannah. Adakah amalan-amalan yang spesial yang kau lakukan? Ternyata engkau sama saja seperti biasa. Akhirnya orang tersebut mengatakan, tidak ada yang saya rahasiakan terkait ibadah-ibadah, terutama ibadah mahdhah saya. Apa yang kau lihat itulah keadaannya, dan saya tidak pernah menyia-nyiakan dan saya tidak pernah menyembunyikan. Seketika sahabat Abdullah bin Amr bin As kemudian pulang beberapa langkah meninggalkan orang tersebut, maka sahabat Abdullah dipanggil oleh rajulun Ansar tadi. Ta'al ya fulan. Kenapa wahai Tuhan? Saya memang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi tidak pernah terbersit dalam qalbu saya kebencian terhadap orang-orang beriman. Tidak pernah terbersit dalam qalbu saya iri, dengki, hasad kepada orang-orang yang beriman. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As bisa memahaminya. Ternyata inilah amalan yang paling istimewa ketika engkau sampaikan ilmu ini kepadaku. Yang perlu kita ketahui dari hikayat ini adalah ada 2 dimensi wilayah saat kita ibadah. Ada dimensi zahir yang barangkali jasad fisik itu pun juga ikut. Tapi jangan lupa, dalam hikayat tersebut juga Rasulullah SAW menekankan ada dimensi batin yang justru dimensi batin itu jika baik, maka dimensi zahirnya pun juga akan baik. Wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika dimensi batin itunya baik, maka dimensi zahirnya pun juga akan baik. Belum tentu dimensi zahirnya baik maksimal,
tapi punya sifat iri, hasad, dengki terhadap dimensi batinnya, maka fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak dimensi batinnya, maka dimensi zohirnya pun juga akan rusak. Maka para ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun dalil ini pun juga jangan langsung memiliki dalil lawan tanding. Apa maknanya? Kalau begitu Ustadz, lebih baik hatinya yang dibenarkan daripada dimensi zohirnya. Kalau begitu nanti dianalogikakan keluar dari tempat ini, kemudian kita bertemu dengan Pak Polisi, ditanya oleh beliau, di mana helmnya? Pak Polisi, yang nggak butuh itu tidak lain adalah bagaimana menghelmkan hati ini, bukan kepalanya yang dihelmkan. Tetap yang pastinya kalau dia dimensi kolbunya baik, dimensi zohirnya pun juga akan baik. Kalau kita lihat kalimat baik inilah yang nanti dalam diksi Al-Quran dinamakan dengan salim, sementara dimensinya dinamakan dengan qalbun. Qalbun salim itu adalah esensi bagi mereka yang di 10 malam terakhir berharap mendapatkan dan meraih yang namanya Lailatul Qadar. Nabi mengingatkan kepada kita, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Intai yang namanya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Dan esensi ataupun orang yang mendapatkan predikat malam Lailatul Qadar itu tidak lain adalah di penghujung daripada ayat tersebut Allah ingin menegaskan, salam hiya hatta matla'il fajr. Salamun fil jasad, salimun fil qalb. Salam itu maknanya adalah selamat jasadnya, begitupun juga selamat kolbunya. Maka salah satu indikator orang yang mampu meraih Lailatul Qadar, maka kolbunya senantiasa tertata untuk tidak memiliki sifat iri, hasad, dengki. Yang kedua, keberhasilan dari Lailatul Qadar itu tidak lain adalah kebiasaan di antara kita suka menghitung-hitung ibadah terkait dimensi zohir. Dihitung jumlah sedekah kita, dihitung jumlah qiyamul lail kita, dihitung jumlah ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi pada saat ketika takdir Allah kemudian menimpanya namun dia tidak ikhlas, tidak ridha, maka konsekuensi ibadah-ibadah yang optimal dia laksanakan tadi karena tidak menerima takdir dari Allah, maka semuanya akan menjadi biasa dan semuanya akan menjadi gugur. Salah satu contoh misalkan, di penghujung Lailatul Qadar, di penghujung Ramadan, kita diminta untuk mengintai 10 malam terakhir. Namun banyak di antara kaum ibu-ibu mendekati 10 malam terakhir ternyata siklus bulanannya datang. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar sementara saya dalam keadaan siklus bulanan ini hadir dan saya tidak bisa mabit, saya tidak bisa i'tikaf. Bahkan kalau dalam riwayat Al-Quran dikatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Yang namanya i'tikaf itu tempatnya adalah di masjid. Sementara amalan-amalan Lailatul Qadar, untuk menggapai Lailatul Qadar itu tidak hanya ditempuh dengan cara i'tikaf, dengan amaliyah kebaikan yang lainnya pun jika memang Allah takdirkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, baik itu perkuat sedekahnya, perkuat jihadnya dengan duduk dalam majelis-majelis ilmu. Ini bagian daripada orang-orang yang berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Namun pada kenyataannya orang itu tidak terima. Ternyata dalam kondisi seperti ini siklus bulanannya datang. Takdir Allah akhirnya tidak diterima dengan ikhlas, tidak diterima dengan sifat ridha, maka konsekuensinya kata Nabi, ma qabila minka, Allah ini tidak akan menerima walaupun sebanyak apapun sedekah yang kau keluarkan, sebanyak apapun yang kau lakukan dari ibadah-ibadah mahdoh yang lainnya. Ketika takdir Allah menimpamu tapi justru engkau tidak terima dengan sifat ridha dan ikhlas, maka orang-orang yang mampu meraih Lailatul Qadar itu qalbun salim, salah satu di antara indikatornya adalah mau dan mampu menerima takdir Allah dan disikapi hal tersebut dengan ridha dan ikhlas. Warda bima qasamallah. Mudah-mudahan sifat ridha, ikhlas terhadap takdir, sekaligus juga kita pun senantiasa tidak memiliki sifat hasad, dimensi daripada ibadah batin kita
yang mana akhir Ramadan ini kita diajarkan kembali oleh Rasulullah SAW untuk lebih menata hati, untuk tidak memiliki sifat-sifat hal demikian yang justru dengan amalan-amalan ibadah zahir kita mampu tergugurkan lantaran ibadah daripada batin kita yang masih bercokol mithqala habbah, satu butir atau satu titik dari sifat kebencian kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi introspeksi dan muhasabah bil khusus untuk diri saya pribadi dan secara umum untuk kita semuanya, dan Allah takdirkan kita untuk mampu mendapatkan Lailatul Qadar yang dengan itu mampu menata hati kita dan menggapai ridha ilahi. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa astaghfirukum alf istighfafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.